For you white people, go back to Europe where you came from. This is not your land. Yes, it is. No, it's not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas profil minoritas dan mayoritas di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, struktur sosial budaya terbentuk dari berbagai kelompok etnis yang hidup berdampingan. Kelompok mayoritasnya adalah warga keturunan Eropa, European, American, or White. Mereka dominan dari segi jumlah penduduk, kekuasaan politik, ekonomi, serta pengaruh budaya. Sementara itu, Native American merupakan kelompok minoritas yang memiliki karakteristik budaya khas seperti ratusan bahasa lokal seperti Navajo, Cherokee, Sioux, dan lain-lain. Sebagian besar bahasa ini kini terancam punah. Contohnya adalah pakaian dan tradisi, yaitu seperti pakaian upacara suku, tarian ritual, praktik religi spiritual seperti pemujaan Mother Earth. Dalam adat istiadat, yaitu sistem kekerabatan berbasis suku, kepemimpinan tribal, hukum adat tribal law, jika dalam kebudayaan lain seperti seni tradisional, ritual penyembuhan, dan hubungan kuat dengan tanah leluhur. Namun, walaupun kaya budaya, Native American adalah kelompok yang mengalami penurunan populasi akibat kolonisasi, konflik, serta kebijakan pemerintah yang diskriminatif pada masa lalu. Selanjutnya, kita akan membahas kategori mayoritas-minoritas menurut Furnival. Menurut J.S. Furnival, masyarakat majemuk dapat dikategorikan menjadi yang pertama, kelompok mayoritas dominan. Yang kedua, kelompok minoritas dominan. Yang ketiga, kompetisi seimbang. Dan yang terakhir ada fragmentasi. Dalam konteks Amerika Serikat, hubungan mayoritas antara kelompok mayoritas European American dan Native American termasuk kategori mayoritas dominan. Mengapa bisa termasuk mayoritas dominan? Karena terdapat unsur-unsur berikut. Yang pertama, kekuasaan politik dikuasai mayoritas pemerintah federal dan negara bagian didominasi kelompok white sejak berdirinya negara. Yang kedua, dominasi ekonomi akses terhadap tanah, modal, pendidikan, dan industri modern lebih banyak dimiliki oleh mayoritas. Yang ketiga, kontrol terhadap kebijakan publik. Kebijakan yang menyangkut suku seperti penempatan ke reservation, asimilasi sekolah, hingga pengakuan tribal ditentukan oleh pemerintah pusat. Lalu budaya mayoritas menjadi standar nasional bahasa Inggris, sistem hukum Anglo-Saxon, hingga nilai barat menjadi norma dominan. Apa faktor-faktor penyebab dominasi tersebut? Yaitu kolonisasi Eropa yang menggeser suku asli dari tanah leluhur. Kebijakan pemerintah seperti Indian Removal Act 1830, boarding school system, dan pembatasan hak tanah. Kelemahan jumlah penduduk Native American yang minoritas relatif kecil, dan pembangunan ekonomi modern yang tidak sejalan dengan kehidupan tribal, akibatnya dominasi sosial, ekonomi, dan politik tetap cenderung condong ke kelompok mayoritas. Lalu, apa penyebab pemberontakan Native American dan teori yang sesuai? Dalam sejarah Native American, beberapa kali melakukan pemberontakan, resistensi, atau protes besar seperti Perang Indian, atau yang biasa disebut Apache Wars, atau Sioux Wars. The Battle of Little Bighorn tahun 1876. Gerakan American Indian Movement, AIM, tahun 1960 sampai 1970. Kedudukan Wounded Knee tahun 1973. Penyebab utama pemberontakannya adalah yang pertama, perampasan dan penyempitan wilayah suku. Tanah adat diambil untuk perluasan pemukiman dan ekonomi pemerintah. Lalu, pembunuhan identitas budaya, larangan berbahasa suku, penutupan praktik adat, serta sekolah asimilasi. Ketidakadilan hukum dan diskriminasi, penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi pemimpin suku, dan pelanggaran hak politik. Ada pula kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Banyak reservation mengalami tingkat kemiskinan, pengangguran, dan akses pendidikan yang rendah. Adanya ketidaksetaraan politik. Pemerintah sering membuat perjanjian tapi tidak menepatinya. Teori yang sesuai dengan fenomena ini adalah konflik teori Karl Marx. Teori ini menjelaskan bahwa konflik sosial muncul karena adanya ketimpangan kekuasaan dan perebutan sumber daya. Dalam kasus Native American, pemerintah atau kelompok mayoritas memiliki kekuasaan, akses tanah, dan ekonomi. Sedangkan Native American atau minoritasnya mempertahankan hak tanah, budaya, dan eksistensi mereka.
Ketidaksetaraan ini memunculkan resistensi dan konflik. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah proses integrasi nasional di Amerika Serikat. Dalam konteks hubungan dengan Native American, pemerintah Amerika Serikat melakukan dua bentuk proses. Yang pertama yaitu state building, fokus pada memperkuat negara melalui regulasi federal mengenai reservation dan suku. Pengakuan resmi terhadap 574 suku atau federally recognized tribes. Ada juga kebijakan layanan publik khusus seperti kesehatan, Indian Health Service, pendidikan, dan bantuan ekonomi. Perjanjian tanah dan otonomi tribal government. Yang kedua ada nation building, yaitu fokus pada membangun identitas bersama sebagai bangsa Amerika melalui kebijakan integrasi multikulturalisme atau pengakuan budaya suku. Ada juga penguatan pendidikan publik yang memasukkan sejarah Native American, lalu perlindungan hukum terhadap bahasa budaya, misalnya Native American Language Act tahun 1990. Ada juga dukungan pelestarian adat, museum, perayaan budaya, dan revitalisasi bahasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan integrasi tanpa menghilangkan identitas asli suku, hingga Native American tetap mempertahankan budaya mereka sambil menjadi bagian dari struktur nasional modern. Jadi pada kasus ini, Native American menunjukkan bagaimana kelompok minoritas dapat mengalami dominasi oleh kelompok mayoritas akibat sejarah kolonisasi, kebijakan politik, dan ketimpangan ekonomi. Namun, melalui proses state building dan nation building, Amerika Serikat berupaya memperbaiki hubungan tersebut dengan memberikan pengakuan, perlindungan, hak adat, dan ruang bagi budaya Native American untuk bertahan. Sekian dari saya, terima kasih.